Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Alam Kedua. Cerita ini ditulis oleh Ini Tali Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alam Kedua. Si ya kan ada yang lain, kita satu tim. Walau ini bakal lebih sulit, kali ini kerjasama dibutuhkan. Sebagai tim kita harus selalu saling melengkapi kekurangan. Ujar Raka yang tiba-tiba sudah ada di tengah-tengah mereka. Ternyata pemuda itu membiarkan Alzium mengemudikan bot. Yang gue bilang bener kan cewek batu? Seru Raka seraya memberi kedipan singkat pada Lydia. Gadis itu meringis sesaat, bulu kuduknya meremang seketika. Bahkan sikap Raka lebih menyeramkan dari hantu apapun. Genit. Pulaunya biru. Begitulah ujar Sila tanpa sadar saat sampai di tepi pulau tujuan mereka. Tampak ke-10 anak manusia itu menelisik sekitar pulau melihat keadaan. Kalian perlu tahu bentuk pulau ini kayak donat. Kini semuanya menatap gadis itu penuh tanya. Namun terlihat Lydia tidak ingin menjawab setelah menjebak para rekannya di dalam rasa penasaran. Ya karena di tengah pulau ada sebuah telaga tempat di mana karang biru itu. Semua mengangguk serempak. Sebuah tangan dingin meraih tangan Acaira, membuat gadis itu terperanjat kaget dan menatap si pemilik tangan. Ternyata itu adalah tangan Anifa. Gadis itu tengah tersenyum ke arah Acaira, sementara tangan kanan Acaira yang digenggam Anifa, tangan kirinya diraih oleh Lydia. Setelahnya tangan Lydia diraih oleh tangan Sila, dan tangan Sila diraih oleh Sylvia. Kelima gadis itu tersenyum bersamaan, saling menyalurkan semangat lewat tatapan mata. Gak nyangka udah sampai di pulau terakhir. Iya, tinggal satu langkah semua akan selesai. 3 pulau bisa dilalui dengan selamat. Apa yang ini kita akan pasti selamat. Lydia memotong kalimat Sylvia penuh keyakinan, menciptakan semangat yang membara di hati 4 temannya. Ya mereka sudah sejauh ini. Apapun yang terjadi harus selesai dan pulang dengan selamat. Tinggal satu langkah terakhir, sentuhan manis saja mereka akan mengakhiri semua dengan baik. Semangat. Peki kelima gadis itu bersamaan. Mereka juga memulai langkah kaki bersamaan dengan tangan yang saling bertautan. Melihat kedekatan 5 gadis 2 dunia, Treske saling menatap, seolah bertanya apa kita harus seperti itu. Namun senyum misterius di wajah Raga membuat para anggotanya diselimuti tanya. Pasti bisa, kita harus semangat. Peki ke Raga seraya mengulurkan tangannya di tengah kerumunan. Treske mengerti maksud sang kapten. Jeon lantas meletakkan tangannya di atas tangan Raga, begitu juga dengan yang lain. Guys, semangat! Mereka pun memulai langkah memasuki pulau itu dengan langkah yang berani tanpa beban dan penuh keyakinan akan kemenangan. Sontak langkah kelima orang itu berhenti saat mendapati bercak darah di pasir pulau. Dan anehnya mereka juga tidak lagi menemukan 5 gadis 2 dunia. Kemana mereka? Pekikan terdengar dari si gadis berponi. Kedua tangannya menutup rapat mata sipitnya. Ternyata di depannya ada sesosok perempuan yang tengah menggendong janin setengah jadi. Janin itu berlumuran darah, baru sampai pada tahap pembentukan otak. Lalu darah yang berceceran di pasir itu adalah darah dari janin yang dibawanya. Hantu bergaun hitam itu juga hanya menampilkan tubuhnya yang setengah-setengahnya lagi entah kemana. Perasaan udah lama dia jadi indigo, tapi kenapa begitu? Bisik Alvin pada Jeon.
Ya, yang teriak tadi adalah si Sila, si gadis indigo sejak kecelakaan di umur 6 tahunnya. Dia nggak indigo dari lahir, nggak kayak Caira. Dia juga punya trauma yang baru sembuh bisa dibilang kemarin. Jadi maklumi saja, jawab Jeon. Dan jangan lupa, maklum, Alvin anggota baru yang tidak pernah bertemu dua dunia saat SMA dulu. Alzio mendahului keempat rekannya menyusul tim dua dunia sembari berkata, untung di sini mata batin gak bisa dibuka. Kayaknya makhluknya lebih serem dari hantu dunia manusia. Sampai Sila kayak gitu. Kalau nggak kasihan Sylvia. Selamat menikmati paras ayu dari semua makhluk di sini. Alvin, Jeon, Raga, Alzio, Acaira, dan Sila. Kakak Anifa tanpa menyebutkan nama kekasihnya sesaat setelah tim Tracecase berhasil menyusul langkah mereka. Ayo dari buyut lu. Tangan jahil Jeon menjitak kening Anifa. Arthur dan Sila tidak akan cemburu karena Jeon dan Anifa memang sudah terbiasa seperti ini. Mohon perhatian, ini adalah petualangan, bukan edisi jadi rel kereta api dadakan. Tatapan Raga tidak lepas dari tangan Alzio dan Sylvia yang masih bertaut sejak tadi. Satu jentikan dari jari gadis yang berdiri paling belakang menciptakan tiupan angin kencang yang berlangsung selama 3 detik. Semuanya menoleh pada Acaira yang berjalan mendahului mereka dengan air wajah yang tidak bisa ditebak. Setelah berjarak 10 meter, barulah kesembilan temannya menyusul langkah lebar dan cepat Acaira. Weh, udah aku bilang kan sekarang Acaira mirip penyihir. Tadi aja dia bisa menciptakan angin itu. Mantra itu cuma mantra biasa penyihir usia 6 tahun aja bisa. Alvin memecah barisan rekannya, berjalan lebih cepat bermaksud menyusul Acaira. Entah karena mereka terus mengejar langkah lebar Acaira atau mungkin pulau ini yang tidak terlalu lebar. Hanya butuh waktu setengah jam mereka menemukan laut tempat karang biru itu tersembunyi. Gadis itu bersiap turun ke laut. Ya, laut yang lebih mirip laut tanpa ombak sebenarnya. Ia sudah sibuk menaruh tasnya di bawah pohon rindang, diikuti oleh Lydia sang kapten. Bedanya gadis galak yang pikirannya tidak dikuasai emosi itu belum menaruh tasnya dan hanya menenggelamkan kakinya sampai mata kaki. Satu cengkeraman di pergelangan tangannya membuat Acaira menoleh. Tahu siapa pelakunya? Membuat ia menepis kasar tangan kekar berkulit putih pucat itu. Nihil tangannya tidak sebanding dengan Alvin. Lepas. Bisa gak? Lu itu jangan egois kali ini aja. Laut ini bukan laut biasa. Lihat elemen rekanmu yang lain. Sindir Alvin kemudian melepaskan cengkeramannya. Kulit kening langsat gadis itu memerah, menandakan sakitnya cengkeraman tadi. Hal itu membuat Alvin merasa bersalah. Ingin menyentuh gadis itu lagi ia urungkan saat melihat tatapan tajam Acaira. Kau gak pernah merasa egois? Semua rekannya menoleh pada Lydia. Biasanya hanya gadis itu yang bisa mengimbangi emosi Acaira. Bukannya bertindak, Lydia hanya mengangkat bahunya. Dia tidak mau ikut campur. Karena sekian lama berteman dengan gadis yang biasanya bertutur lembut itu, baru kali ini Acaira menegur dengan ilmu yang ia punya. Itu artinya gadis itu sangat marah. Kita lanjut sedikit lagi, geser ke kiri, di sana tempat yang lebih dekat dengan kapal karam itu. Tutur Raga seraya mengangkat tas Acaira yang sudah dilepas oleh pemiliknya. Lihat karang besar itu enggak? Itu adalah tempat kapal karam itu berada. Kalau gitu kita berenang ke sana saja. Laut ini bukan laut biasa. Bukannya sampai sana, yang ada badan kita doang sampai, nyawanya enggak. Makhluk yang ada di pinggiran danau aja ngeri banget, parah. Pandangan Sila terus saja ia tundukkan, terlalu takut untuk menatap wajah super aneh mereka. Keempat gadis itu terus saja berdebat mesra dengan pasangannya. Terkecuali gadis sensitif yang selalu berusaha menyembunyikan segalanya, Acaira.
Sejak kepergian dari Pulau Bayangan, Acaira hanya diam dan sesekali mengangguk atau menggeleng jika ada pertanyaan dari Alvin. Pemuda itu terlalu sabar dalam memperjuangkan cintanya. Berisik! Bentaknya saat langkah mereka terhenti di pinggiran laut. Semuanya terdiam kaget akan bentakan yang keluar dari bibir mungil yang dulunya selalu tertawa riang. Maaf, Cak. Akhirnya keras kepala Lydia akan luluh juga saat temannya yang periang tiba-tiba seperti ini. Oke, kita sudah sampai, waktunya kita lanjutkan misi sebelum manusia semakin banyak yang terkorbankan karena kecerobohan kita. Bentar. Gadis itu menggeledah isi tasnya, dibantu dengan Sila dan Sylvia. Gadis galak itu nampak frustasi, seperti yang sama juga ditunjukkan oleh Sylvia dan Sila. Sylvia berpindah menggeledah tas hitam besar yang terletak tidak jauh dari tas Lydia. Ini dia. Di tangannya ada serbuk berwarna putih yang berhasil membuat semua orang menepuk dahinya. Bagaimana bisa mereka seceroboh itu? Serbuk itu bisa membuat mereka bernapas sedikit lebih lama di dalam air. Serbuk yang Sylvia temukan di dalam tas Raga. Untung saja gadis itu ingat siapa yang menjadi utusan ke toko barang antik sebelum perjalanan. Muncullah inisiatif menggeledah tas Raga. Lydia membagi serbuk yang diperkirakan hanya 100 gram beratnya untuk 10 orang termasuk dirinya. Setelah 2 tim itu menghabiskan serbuk yang pahitnya menyaingi 3 pare mentah, semuanya kembali melangkah menuju tengah laut dan mulai bersiap menyelami dinginnya air pulau asing itu. Acaira masih memimpin rombongan, sedangkan anggotanya hanya ia diamkan. Cak. Acaira menoleh kemudian berdehem singkat dengan mengangkat sebelah alis. Sebegitunya gadis itu berubah. Elemenku bakalan melemah di sini, ungkap gadis dengan poni yang menutupi sebelah matanya, membuat Acaira mendengus kesal. Aku elemen api, dan kalau aku menyelam, lo harus ingat tujuan kita. Di sana ada banyak nyawa manusia yang gak berdosa. Bukannya tadi lo udah habisin serbuk itu? Raga yang baru selesai meminum setelah menghabiskan serbuk pahit yang sepahit kehidupan itu menjawab rasa penasaran Arthur. Bagi yang berelemen api, serbuk itu cuma akan membantu selama 1 jam. Tapi kan, Cak, Alzio nampak ragu. Alih-alih gadis itu peduli, gadis itu bahkan sudah berjalan mendahului rombongannya lagi. Berdoa saja. Sila mulai menyusul langkah Acaira dan Alvin, diikuti dengan Jeon yang mengacungkan jempolnya ke arah Sylvia. Sylvia sempat melirik Anif dan Lydia. Kedua gadis itu hanya mengangguk mengiyakan sembari memberi semangat. Meski hati kedua gadis itu juga amat khawatir. Sudah bertahun-tahun Sylvia selalu menghindari kegiatan berenang. Cewek itu egois, entah apa sebabnya. Gak baik ngomong begitu. Anif hanya pasrah saat telunjuk Lydia menempel di bibirnya, tanda bahwa ia tidak diperbolehkan bicara lagi. Tangan gadis keras kepala itu bahkan sudah menyeretnya untuk segera menyusul kawan mereka. Cewek batu, tungguin gue napa? Ogah. Pergi ke Lydia ya, meski hatinya justru menginginkan sebaliknya. Alzio nampaknya enggan untuk melepaskan tautan tangan dengan Sylvia, barang sejenak saja. Kekhawatirannya begitu besar pada gadis blasteran Cina itu. Oke, juga bisa kali, Al, seru Jeon sembari meraih tangan Sila. Gadis itu sedikit terkejut. Terlihat dari reaksinya yang berusaha menepis tangan Jeon. Apaan sih? Gue cuma mau ngelindungin lu. Elemen gue air sama kayak Aca, jadi gue baik-baik aja di dalam air. Raga menjadi penguping yang baik sejak tadi. Kalau lu elemen apa? Gue gak usah jawab. Gue tahu lo itu elemen batu, makanya keras kepala kayak batu. Lydia mencibir kesal mendengar penuturan Raga yang sekenanya. Memang ada elemen batu sekarang. Entahlah. Pemuda dengan tanda luka di pipinya tersenyum kemudian melirik Anifa di sebelahnya. Elemen angin kan?
Rekannya yang mendapat anggukan mantap Anifah, tangan Arthur mulai jahil mengacak rambut abu milik Anifah. Menyadari Alvin sejak tadi hanya menjadi penonton, membuat Sila tersenyum jahil. Ia memberi kode untuk Alvin mencoba. Pemuda itu mulai mendekati Acaira yang masih membelakanginya, berusaha meraih tangan yang dingin karena udara sekitar. Seperti telah tahu dengan apa yang akan terjadi, Acaira dengan cepat mengalihkan fokus timnya. Kapal karam itu sepertinya ada di daerah selatan. Tangan yang semula ingin digapai Alvin, ia gunakan untuk menunjuk arah. Tangannya mengarah ke arah utara, tapi ia menyebutkannya selatan. Gadis yang selalu teliti itu kini lebih mirip anak SD yang selalu bolos dalam pelajaran IPS dulu. Bukan sepertinya juga, tapi sudah pasti bangkai kapal karam itu ada di sana. Bukankah Raga sudah menjelaskan bahwa karang besar itu menjadi petunjuk posisi pas kapal karam itu? Dasar Acaira. Utara, Cak. Aca berdem, kemudian mengikuti perkataan Sila arah utara. Ya elah, baru aja mau dikasih nasihat perasaan, udah pergi aja itu anak. Bodoh. Alvin cuma gak mau Aca kenapa-napa. Dasar pemuda tidak peka kode apa lagi yang akan teman mereka beri. Bahwa mereka terjebak cinta segitiga, tidak, segi empat tepatnya. Acaira yang menyukai Alzio yang sudah lebih dulu menyukai Sylvia tidak lupa kehadiran Alvin yang menyukai Acaira. Terlalu rumit kisah mereka. Gue yang buka. Cegah Raga dengan bahasa isyarat saat Acaira yang sejak tadi memimpin rombongan akan membuka salah satu pintu kapal yang karam itu. Raga menoleh pada empat rekannya, sedikit menghentakkan rantai panjang yang beratnya 2 kali lipat karena berada di dalam air. Pada aba-aba ketiga, 5 anggota Treskes itu berhasil membuka pintu kapal. Suasana mencekam menyelimuti. Terlebih pada hati mereka yang tidak bisa membuka mata batin di sini. Sila membekap mulutnya agar teriakan nyaring tidak ia keluarkan di saat seperti ini. Sementara Jeon hanya menatap kagum isi di dalam kapal. Megah. Batin Jeon menatap ke 6 rekannya sesama indigo. Kemudian beralih pada 3 gadis yang tidak bisa membuka mata batinnya di sini. Lydia, Sylvia, dan Anifah. Jeon mengangkat 2 jempolnya, meyakinkan pada 3 orang itu bahwa yang ia lihat begitu indah. Kira-kira di dalam sana ada apa ya? Tanya Anifah melalui tatapan mata pada Lydia, ingin cerocos tapi tidak bisa. Lydia menghentikan bahu, ia juga penasaran tapi mau bagaimana lagi. Di sini mantra pembuka mata batin tidak berfungsi, hanya indigo tulen yang bisa melihat penghuni pulau biru ini. Sylvia sungguh penasaran, ia tidak bisa melihat apapun selain kapal karam yang buruk. Gadis itu berenang mendekati Sila, lalu menepuk 2 kali pundak Sila dan menaikkan alis menyorot Sila penuh tanya. Sila tersenyum singkat kala mengetahui maksud dari sahabatnya. Ada banyak hantu dan ada banyak juga yang berbadan kekar. Sila menekuk ototnya menjawab pertanyaan Sylvia yang penasaran. Lydia menahan sakit saat Raga tiba-tiba saja menarik tubuhnya kemudian menghempaskannya begitu saja pada badan kapal. Acaira menengahi emosi Lydia, sedikit menjelaskan melalui tatapan mata dan gerakan tangan. Jika Raga melakukan itu karena ada makhluk jahat di belakang Lydia tadi. Niat ingin menyemburkan lava emosi. Seketika padam karena penjelasan sahabatnya. Arthur yang melihat itu hanya bisa menggelengkan kepala, tidak habis pikir dengan gadis pemarah yang menjadi cinta dari Raga. Mereka berdua jelas cukup berbeda. Lydia yang menyadari tingkah Arthur langsung melempar tatapan tajam ke arah pemuda itu. Semua kembali waspada, tidak membiarkan Lydia, Sylvia, dan Anifah di pinggir. Semua itu karena ketiganya tidak bisa melihat penghuni Pulau Biru. Bisa nggak ya? Melihat keraguan pada mimik wajah Arthur, Anifah langsung memberikan kode semangat kepada sang kekasih. Bibirnya yang pucat bergetar, hati mereka seolah sudah terkoneksi.
bisa memberikan semangat hanya melalui perasaan yang singgah. Teman-teman indigonya sudah semakin merapat, seperti keadaan saat mereka dikepung monster bayangan. Raga melemparkan satu bola cahaya dengan permukaan tajam yang ia dapat dari mantra Yin Yang untuk menghancurkan pasukan makhluk tak kasat mata yang mengganggu mereka. Melihat satu pasukannya yang tewas, monster mana yang akan tinggal diam? Satu peluru kasat mata tertuju ke arah anak manusia itu. Peluru itu membuat ledakan kecil di air. Jadi hal itu memudahkan ketiga gadis yang tidak bisa melihat mereka untuk menghindar juga. Hujan ledakan terjadi setelah satu tembakan meleset. Yang diperlukan saat ini hanyalah kelihayan menghindar di dalam air. Jeon memberi kode dengan mendorong tubuh Sila saat melihat pintu bagian dalam kapal tidak ada yang menjaga. Bagaimanapun juga ia yang harus mengutamakan Sila, mengingat saat pertama berkunjung ke rumah gadis itu, Debbie memberinya tanggung jawab untuk senantiasa menjaga Sila. Gadis itu sempat gelagapan mencari celah untuk masuk, satu tangan dingin menyeretnya menuju arah pintu. Sila langsung menarik tangan Achaira bersamaan dengan ledakan tinta hitam dari monster yang memiliki tentakel raksasa. Alvin menatap Achaira yang berada di sebelah Sila. Tampak bingung dengan keadaan yang berubah begitu cepat, Alvin memberikan kode kepada Achaira untuk menggunakan mantra sihir yang ia pelajari dari Esmer. Ia berharap gadis itu bisa peka sama seperti Anifa tadi saat melihat Arthur yang ragu. Fokusnya kembali tertarik saat Alzio menarik tangannya untuk menghindar. Alzio menatapnya tajam seolah ingin berkata pemuda itu terlalu bodoh terus memikirkan Achaira. Alvin kembali menoleh. Seiring dengan munculnya perisai bening yang melindungi Achaira dan Sila, gadis itu melanjutkan langkahnya dengan tetap menggenggam tangan Sila dan tentunya tanpa menoleh ke arah Alvin. Sila terpaku saat melihat bagian dalam ruangan kapal yang sudah lama karam itu. Mewah. Bergaya klasik, kapal ini adalah kapal terbesar yang mendapat kutukan karena menolak membawa seorang penyihir dulunya. Zaman dulu penyihir selalu dipandang negatif, padahal penyihir sama seperti manusia. Tidak semuanya jahat seperti yang digambarkan dalam cerita, sama halnya dengan Esmer. Penyihir muda yang banyak mengajarkan ilmunya pada Achaira, ilmu yang sangat berguna sekarang. Tepukan tangan Sila berhenti saat netranya menangkap satu buku usang. Ia menarik paksa lengan Achaira yang masih sibuk mencari sesuatu. Mereka terpaku dengan ukiran buku yang tidak biasa itu. Sila buru-buru membukanya, tapi ternyata itu bukan buku biasa. Butuh satu mantra yang bisa membukanya. Coba dengan mantra pembuka peti yang kemarin. Ia kembali merapalkan mantra dalam hati yang ia gunakan untuk membuka peti kemarin. Tak sia-sia, buku usang itu terbuka dengan sendirinya. Halaman buku itu langsung terbuka pada halaman tengah yang berisi bait mantra. Sila mulai mengeja tanpa suara bait demi bait yang tulisannya tidak terlalu jelas. Selesai membaca mantra itu dalam hati yang ternyata mantra terlarang, satu getaran besar mengguncang bangkai kapal karam itu. Sila menarik lengan Achaira kalap. Wajah keduanya pucat pasi menghadapi keadaan seperti ini. Keduanya bersiap keluar dari ruangan dalam kapal itu, tapi saat akan melewati pintu justru jalan keluar satu-satunya roboh begitu saja. Pusaran air yang begitu keras tidak bisa terhindarkan. Badai apa yang telah mereka undang? Entahlah. Yang pasti ada suara yang berhasil kedua gadis indigo itu tangkap sebelum akhirnya kesadaran mereka hilang sepenuhnya. Gagak melompat 20 kedipan sebelum hancur atau mati jadi penutup. Sil. Panggilan pelan disertai tepukan di pipinya perlahan membuat kelopak mata gadis itu terbuka. Semua rekannya termasuk ia dan Achaira sudah berada di luar kapal tanpa disadari. Sila meraba tempatnya terduduk, ternyata hanya tanah lembab daratan. Apa mereka sudah gagal? Lydia beringsut mendekat memeluk Sila yang kemudian diikuti oleh Sylvia dan Anifa.
Acaira. Gadis itu masih belum sadarkan diri. Ia masih pingsan di atas pangkuan Alvin. Kapan Acaira sadarnya? Arthur yang bertanya penasaran. Alvin menggeleng lemah. Ia hanya berharap keberuntungan sila berimbas pada Acaira. Berharap gadis itu akan tersadar dari pingsannya. Buset! John memeki kaget saat Acaira tiba-tiba saja terbangun dan langsung terduduk. Tatapan matanya kosong membuat rekannya merinding habis-habisan. Gagak melompat 20 kedipan sebelum hancur atau mati jadi penutup. Baru sadar langsung ngigo gak jelas. Lydia langsung menutup mulut teragap, menatapnya tajam. Itu bukan ngigo, itu petunjuk. Lydia mendekati Acaira yang masih membisu. Setelah mengatakan kalimat tadi, tidak ada yang berani menyapa ataupun menegurnya. Cak, lu bisa ulang kalimat tadi nggak? Acaira menatap datar gadis galak di sampingnya. Ekspresinya mulai berubah menjadi sedih setelah membuat semua orang bingung dengan ekspresinya yang tiba-tiba murung. Kini gadis itu tertawa keras. Dia dirasuki oleh monster lautan penjaga karang Birvin. Bisik Alzio pada Alvin yang hanya mematuh sejak tadi. Langkah gontainya menuju Sylvia yang ketakutan melihat rekannya sendiri seperti itu. Acaira mencengkeram erat pergelangan tangan Sylvia, membuat gadis imut itu meringis. Gagak melompat 20 kedipan sebelum hancur atau mati jadi menutup. Gawat, sekalinya elemen api masuk ke dalam air lagi, seburuk itu nggak akan berfungsi. Kejar Acaira. Habis kalian. Bagi sosok yang berada dalam tubuh Acaira, ia terus menyeret Sylvia kasar. Bahkan ia tidak segan mencekik leher gadis itu jika berani memberontak. Kini fokus semuanya beralih pada Acaira yang menyeret Sylvia menuju perairan. Karena kendali dari sang monster, kecepatan Acaira seakan berkali-kali lipat. Gagal! Teriak Lydia saat semua tubuh Sylvia sudah menghilang di perairan. Kalian diam di sini. 5 menit mengepung satu gadis dengan sosok monster yang merasukinya. Akhirnya Trace Case berhasil membawa Acaira ke daratan lagi dengan sendirinya. Sedangkan Sylvia berhasil keluar lebih dulu untuk bernapas. Di daratan keadaan Acaira sangat miris. Sosok di dalamnya hanya tertawa tidak jelas, seraya menunjuk permukaan laut yang mulai memunculkan satu persatu kelima anak manusia yang mengejarnya. Sementara Sylvia, gadis itu hanya memeluk lututnya ketakutan. Tidak usah menaklukkan monster di dalam tubuh Acaira. Buktinya Anifa dan Sila sudah berhasil memegang lengan kanan gadis itu. Dengan lengan kiri yang diamankan oleh Jeon, sedangkan kaki Acaira diamankan oleh Arthur dan Alzio. Coba lu sendiri, Lid. Jangan samakan hantu di dunia kita sama monster di dalam tubuh Acaira. Bersiaplah kalian berdua, waktu kita nggak banyak. Satu mantra segel membuat monster itu keluar begitu saja tanpa perlawanan, hanya meninggalkan kalimat terakhirnya. Aku keluar karena waktu kalian berkurang. Gagak melompat 20 kedipan sebelum hancur atau mati jadi penutup. Apa maknanya? Ya Tuhan, gue baru paham maksud dari kalimat yang Acaira ucapkan tadi. Ucapan apa? Tanya Acaira. Gadis itu mana ingat dengan satu kejahatan yang dilakukannya. Semuanya memang atas kendali monster kapal karam, tapi semua yang dilakukan monster itu adalah gambaran hati Acaira. Sama halnya dengan ilusi Sylvia yang membunuh Lydia. Semua itu termin dari benci Sylvia yang ia pendam kepada kaptennya. Jadi lo gak ingat apapun. Gagak melompat 20 kedipan atau mati jadi penutup. Gagak itu maksudnya kita yang telah melampaui batas dengan mengusik pulau mereka. Lalu 20 kedipan itu adalah waktu yang terpasang sejak Sila membaca mantra terlarang. Waktu kita hanya 20 menit sebelum kapal itu hancur bersama karang biru. Dan sekarang sudah habis setengahnya. Makanya monster itu mau keluar dengan mudah dari tubuh Acaira.
Lalu mati jadi penutup, maksudnya jika kita gagal, maka kematiannya jadi akhir. Benar bukan? Tanya Raga yang ditanggapi anggukan mantap oleh Lydia. Suara batuk berat berasal dari belakang, membuat semua orang menoleh pada Sylvia yang terbatuk dengan mengeluarkan darah. Alzio buru-buru mengeluarkan sapu tangan biru dari dalam tasnya. Pantas saja sejak tadi gadis itu membisu. Efek dari serbuk itu telah menyerangnya balik. Serbuk yang semula berdampak positif kini berbalik menjadi negatif. Itu semua karena dia telah keluar dari air kemudian kembali ke perairan karena terseret oleh Acaira. Bagaimana kalau Sel jangan ikut? Tunggu aja di sini. Enggak, gue baik-baik aja kok. Gue ikut. Sylvia bangkit dari duduknya. Ia bahkan lebih dulu menenggelamkan setengah badannya di air. Kemudian ia melambaikan memberi kode ke semua rekannya yang masih terduduk melihat aksi nekat yang ia lakukan. Alvin, Lydia, jangan lupakan mantra perisai Yin Yang. Gue pasti akan beri kode, karena setahu gue monster itu memiliki senjata tinta hitam yang beracun. Dengerin. Oh, Acaira juga bisa belajar dari si. Kalimat Raga terpotong saat cubitan keras ia rasakan di perutnya. Itu ulah Lydia yang memberi kode agar nama Esmer jangan disebutkan di depan Acaira. Lydia memegang baju bagian leher belakang Raga, menyeret pemuda itu layaknya ia menyeret anak kucing. Keduanya berjalan cepat menyusul teman-temannya yang sudah ada di bibir laut. Semuanya kembali menyelami dinginnya air laut itu dengan Sylvia yang hanya mengambil posisi di bagian atas, memudahkan ia mengambil udara saat merasa kehabisan nafas. Satu ledakan di air membuat pasir mengapung naik. Hal itu tentu saja menghalangi penglihatan ke-10 anak manusia itu. Perlahan pasir itu kembali mengendap ke dasar laut seiring dengan tampilnya sosok monster mengerikan. Sylvia yang tengah mengambil napas, ia tarik begitu saja ke dasar laut hingga jatuh di depan semua rekannya. Melihat tarikan tak kasat mata, Lydia dan Anifa paham kini di sekitar mereka ada monster pengganggu tadi. Sila buru-buru menarik Sylvia ke dalam barisan mereka karena posisi jatuhnya gadis itu tepat di tengah-tengah antara tim mereka dengan monster. Hening sejenak, Raga tetap mengawasi pergerakan monster itu. Makhluk mengerikan di depannya memang diam, tapi ia bisa bertindak di luar dugaan dalam hitungan detik. Benar saja, padahal setiap detiknya ia tidak lepas dari pengamatan ke-7 manusia indigo. Tapi ia berhasil menghilang begitu saja tanpa jejak, membuat ke-7 anak manusia itu bingung. Setelah kehilangan jejak monster mengerikan itu, kini mereka kembali dihujani ledakan demi ledakan kecil di air. Makhluk-makhluk bertubuh kurus dengan pakaian prajurit yang berada di dalam kapal kini menyerang mereka habis-habisan. Arthur yang memiliki insting kuat melirik benda seperti pipa yang berada di lantai paling atas kapal. Ia berenang mendekati Raga. Satu tepukan di pundak pemuda itu dan telunjuknya yang mengarah ke arah benda di atas sana membuat sang kapten cepat menangkap maksudnya. Raga melambaikan tangan memberi kode kepada 3 rekannya yang mempunyai mantra perisai. Lydia menggandeng Sila dan Anifa, sementara untuk Sylvia tidak dapat ia jangkau. Gadis itu lebih dekat posisinya dengan Acaira. Alvin menarik tangan Alzio dan Jeon, sedangkan Raga mengamankan Arthur. Dengan waktu sesingkat kedipan mata, satu ledakan tinta beracun tertuju ke arah mereka. Kilauan cahaya biru dan kuning muncul dari Raga, Lydia, Alvin, dan Acaira. Tentunya dengan kecerobohan gadis itu yang melupakan mengamankan Sylvia. Melihat hal itu, Alvin buru-buru membuatkan satu perisai untuk mengangkat kembali tubuh lemah Sylvia yang hampir terjatuh ke dasar laut. Perisai biru itu perlahan mengangkat tubuh Sylvia, kemudian bersatu dengan perisai milik Acaira yang memiliki warna yang sama. Perisai berwarna biru menandakan mantra yang diajarkan para penyihir, sedangkan perisai kuning milik Raga dan Lydia perisai yang dibuat dari mantra Yin Yang.
Tinta hitam pekat yang mengandung racun itu perlahan menghilang. Dua tim terpaksa harus kembali ke daratan karena keadaan Sylvia yang sudah lemas. Acaira berusaha mengangkat tubuh sahabatnya, tapi dengan cepat tangan Alzio menepisnya kasar. Pemuda itu mengalungkan lengan Sylvia di lehernya, dibantu dengan Jeon, memudahkan ia membawa Sylvia ke daratan. Di atas tanah lembab, tubuh lemah Sylvia kembali dibaringkan. Lydia sibuk menekan dada gadis itu. Dengan air matanya yang terus mengalir, Jeon sibuk mengecek nadi Sylvia yang melemah. Sangat lemah, sementara Alvin bergegas membuatkan obat untuk Sylvia. Alzio mendekati gadis yang terduduk di bawah pohon sana. Ia sejak tadi hanya membisu melihat usaha semua rekannya. Perasaan bersalah pasti menghantui hatinya. Pemuda itu enggan untuk duduk di sebelah Acaira yang masih termangu menatap Sylvia di sana. Alvin yang mulai merasakan firasat buruk terhadap Acaira sesekali melirik gadis yang seolah telah kehilangan kesadarannya setengah. Alzio yang berdiri di depannya bahkan tidak Acaira sadari. Masukinnya benar, Vin, tegur Jeon saat cairan obat itu tidak masuk dengan benar ke dalam mulut Sylvia yang tertutup rapat. Dia mengusap wajahnya, berusaha berpikir positif bahwa Alzio tidak akan berbuat macam-macam kepada Acaira. Lu pembunuh. Ucapan Alzio membuat semua rekannya terkejut. Acaira mendongak menatap mandik Alzio yang menyeratkan betapa besarnya amarah pemuda itu. Berdiri lo. Tanpa banyak perlawanan, Acaira hanya bangkit. Gadis itu tidak mampu menatap balik Alzio di depannya. Tangan Alzio terulur mencengkeram pundak Acaira, sedangkan Acaira hanya menunduk takut. Katakan kalau lu cinta sama gue. Acaira menggeleng lemah, air matanya sudah luruh, tapi tidak terlihat karena wajahnya yang tertutupi rambut. Gue tahu lu gadis pintar dan semua orang tahu itu, tapi gue gak nyangka pikiran lu dangkal dan hanya karena cinta. Lu jangan berpikir dengan menghabisi Sylvia gue bakal suka sama lu, Cak. Gue gak pernah suka sama lu. Bagus, sekalian wanita dalam berbohong sudah keluar. Mendengar kebohongan Acaira membuat Alzio semakin mencengkeram erat pundak gadis di depannya. Pemuda yang sudah kalap terbawa emosi itu bahkan tidak mendengar rintihan sakit Acaira. Sakit, Al? Ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang lo lakukan terhadap Sylvia. Kata Lydia lo itu kuat. Lydia menoleh, baru kali ini ia sebimbang ini. Sebagai sahabat Sylvia dan Acaira, ia tentunya bingung akan membenarkan dan menyalahkan siapa. Gue gak tahu kalau Sylvia ada di samping gue. Makanya perisai itu cuma ngelindungin gue. Kali ini gadis itu mengungkapkan isi hatinya tentang perisai bukan lagi karena keegoisannya. Itu semua karena ia mengira Sylvia akan dilindungi oleh Raga tadinya. Sakit, Al. Keluhnya saat punggung gadis itu menubruk pohon di belakangnya karena didorong oleh Alzio. Tangannya pun tidak mampu menepis cengkraman menyakitkan Alzio. Percayalah, setelah aksi tinju di depannya, Jeon tengah menampar pipinya sendiri karena melihat kejadian beberapa detik lalu. Alvin, pemuda yang ia kenal kalem, nyatanya bisa memakai kekerasan saat melihat Acaira diperlakukan seperti itu. Lu laki, Zio. Jangan pernah tersakiti sendiri. Jangan lupa bagaimana egoisnya lu saat membiarkan Acaira hampir tertangkap terlebih dulu. Apa gue pernah marah seperti lo? Enggak kan? Gue tetap rawat Sylvia. Anggap saja itu pertanggungjawaban dari Aca yang terwakilkan oleh gue. Setelah membuat Alzio tersungkur, kini pemuda itu mengulurkan tangannya untuk membantu Alzio bangkit. Lu siapanya Acaira yang bisa marah saat gue egois? Skakmat disertai balasan tinju dari Alzio menciptakan atmosfer yang semakin panas saja di antara keduanya. Kalian jangan berantem dong. Jeon, lerai mereka. Jeon bangkit menarik pundak Alzio agar menjauh. Jangan kayak anak TK dong. Ntar gue kasih permen deh. Ucap Jeon santai yang langsung mendapatkan tatapan menghunus kedua pemuda di depannya.
J, kalau ngelari jangan kelawak kayak Raga. Pemuda itu terus senyum konyol, kemudian kembali datar saat mengingat kejanggalan yang terjadi. Raga, Sheila, Anifah sama Arthur di mana? Semuanya terhenyak baru mengingat anggota tim mereka tidak lengkap. Setengah dari tim mereka tidak ada di sini. Apa mereka masih di dalam air? Jeon menebak-nebak. Setelah mengucapkan tebakannya, getaran hebat mengguncang tanah yang mereka pijak. Seiring dengan ledakan besar dari kapal karam, kepulan asap membumbung tinggi disertai percikan api. Teman-teman kita. Achaira bersiap melangkah ke arah ledakan, tapi secepatnya ditahan oleh Jeon. Gila lu. Gue tahu lu mau membuktikan kejujuran lu pada Alzio. Biarkan aja dia tidak akan percaya. Gue percaya kalau lu memang gak salah saat menggunakan perisai tadi. Karena terlalu larut dalam pikiran masing-masing, tanpa mereka sadari Lydia sudah berjalan ke arah ledakan. Secepatnya Alvin menyusul langkah gadis itu, menahannya sebelum melakukan hal di luar dugaan. Alvin berhasil mencekal pergelangan tangan Lydia, memaksanya kembali. Tapi tidak semudah itu. Ingat bagaimana kerasnya dan kuatnya tenaga gadis galak yang satu ini. Raga ada di sana, Alvin. Lo aja lihat Achaira diperlakukan seperti itu, gak tahan. Lepas sudah isi hati Lydia yang ternyata punya perasaan juga. Tidak keras seperti yang teman-temannya pikir selama ini. Ya tapi gak kayak gini juga. Raga pun pasti ingin lo selamat sampai rela berjuang sendirian di sana. Lepas, Vin. Gue cuma mau mencari keberadaan mereka, tolong. Permintaan tulus dari gadis yang biasanya galak itu mengundang segudang rasa bersalah pada diri Alvin. Gue yang kesana. Lu yakin? Ini bukan tentang siapa yang akan menuju kapal karam atau tentang siapa yang akan mencari keberadaan 5 rekannya. Pergi ke arah sana sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Alvin mengangguk mantap, sedikit mengelap darah di sudut bibirnya bekas pukulan Alzio. Gue yakin, tapi gue juga mohon jaga Achaira. Sekuat apapun gadis itu, dia akan tetap lemah saat berhadapan dengan Alzio. Gue takut Alzio kembali melakukan hal yang sama. Setelah mengucapkan kalimat itu, Alvin mulai mendekati bibir laut tempat terjadinya ledakan. Tubuh tegapnya hilang di balik kepulan asap yang masih membumbung tinggi. Sudah 20 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda satupun rekannya kembali. Alvin yang menyusul seakan ikut hilang juga. Bagaimana kalau mereka bakar ikan di seberang sana tanpa kita? Gue serius, J. Gue mungkin lebih khawatir, tapi kenapa gue bercanda doang sejak tadi? Yaitu sebagai penghibur buat diri sendiri. Karena kata orang, apa yang kita pikirkan bisa terjadi setengahnya atau bahkan sepenuhnya. Gue cuma gak mau menduga-duga keadaan Sheila dengan buruk di sana. Lydia mengusap air matanya, berusaha mengendalikan pikirannya agar tetap positif saja. Tumben lu bijak. Dia yang ngajarin. John menunjuk Achaira yang tengah membantu Sylvia menghangatkan badannya dengan terus menggosok telapak tangan Sylvia. Gadis itu sudah sadar 5 menit lalu. Keheningan kembali menyelimuti kelima anak manusia itu, bergelut melawan pikiran negatif masing-masing. Hingga akhirnya pekikan nyaring Sheila mengalihkan atensi semuanya. Lydia, Sylvia, Achaira, Jeon, Alzio. Sheila mengabsen satu persatu rekannya, raut wajah bahagia jelas tergambar di wajahnya. Lydia bangkit, berlari menghambur ke pelukan Sheila dan Anifah. Anifah yang awalnya ingin bercerita panjang lebar urung saat mendengar tangisan Lydia yang pecah. Tangan gadis itu terulur mengusap bulir bening yang masih mencuat dari mata sipit gadis galak di depannya. Kami semua selamat, jangan nangis lagi. Jelek tahu rupanya lu nangis. Biasanya lu marah, ngomel, gak cocok nangis. Anifah berhenti melirik Lydia sesaat setelah melihat Sylvia terduduk lemas di samping Achaira yang tengah membantunya meminum sesuatu. Anifah beranjak mendekati Sylvia.
Hati gadis itu terlalu lembut. Hanifa baru saja duduk di depannya, dia sudah nangis saja. Gadis absurd yang tidak punya urat jaim itu menarik tubuh lemah Sylvia ke dalam pelukannya. Acaira beringsut membiarkan kedua rekannya melepaskan rasa khawatir mereka. Lydia dan Sila masih menangis bersama di sana. Ia lebih memilih membersihkan wadah obat yang ia gunakan, kemudian membereskan tasnya yang sudah berantakan. Gadis itu kembali menoleh ke arah Lydia dan Sila. Hanya ada Raga dan Arthur di sana. Di mana Alvin? Matanya terus menatap ke arah ledakan tadi, tapi tidak bisa ia temukan sosok yang ia cari. Caca, sapa Arthur meniru gaya Hanifa. Gadis itu mendongak menatap Arthur sekilas dengan sunggingan senyum, lantas kembali merapikan isi tasnya. Sayang, gue gak bisa peluk lu sendiri, gak ada yang peluk. Candaan pemuda itu dianggap angin lalu. Tidak ada respon dari gadisnya di sampingnya. Lu gak mau nanya di mana Alvin? Tanya Arthur. Dia hanya diam dan mengabaikan pertanyaan Arthur. Kini pemuda itu merasa tengah berbicara dengan gadis vampir saat ia dikutuk dulu. Padahal yang ia ajak berbicara 100% manusia. Woi, gak kumpul sama mereka? Raga datang langsung melempar pertanyaan untuk Acaira. Gadis itu mengikuti sorot mata Raga. Di sana keempat rekannya tengah berkumpul, entah apa yang dibahas. Acaira menggeleng, lantas berdiri kemudian meninggalkan kedua pemuda yang berusaha menghiburnya. Ia berjalan ke arah tenda yang sudah didirikan oleh Jeon. Mereka akan menghabiskan malam di pulau ini, mungkin merayakan keberhasilan atas petualangan mereka mencari keempat benda pusaka. Itu Alvin. Dia habis dari mana? Kenapa baliknya terlambat sekali? Setidaknya dari keempat rekannya yang disusul Alvin, ada satu orang yang bersedia menjelaskan. Dia sama kita tadi, hanya saja saat mau balik dia lihat gelang milik Acaira. Jadinya Alvin nyelam lagi. Tutur Hanifa seraya menunjukkan gelang yang sama dengan punya Acaira yang hilang. Gelang itu gelang persahabatan mereka. Kelima gadis dua dunia punya masing-masing dengan warna permata sesuai elemen mereka. Mendengar penuturan Hanifa, Acaira bergegas masuk ke dalam tenda kemudian menutupnya rapat. Hanya 5 menit waktunya untuk menyendiri. Resleting tendanya dibuka dari luar. Hanya sedikit celah yang terbuka, itu Alvin yang memasukkan gelangnya. Dipakai, Cak, ntar hilang lagi. Pergi. Setelah mengusir pemuda itu, ada lagi ternyata yang mengusir ketenangannya. Gue bilang pergi ya, pergi, dengar. Teriakannya terhenti saat melihat Sylvia yang membuka tenda dan bukannya Alvin. Wajah gadis itu pias ketakutan, tapi karena Hanifa yang menyeretnya masuk ke dalam tenda, akhirnya gadis itu ikut saja. Lydia dan Sila menyusul. Kelima gadis itu hanya saling menatap tanpa ada yang berani membuka percakapan. Aca, gue mau minta maaf kalau selama ini. Gadis itu melirik Hanifa. Spontan Hanifa memberikan semangat agar melanjutkan kalimatnya. Kalau selama ini gue menyakiti lo tanpa sadar. Oh iya, tentang Alzio. Alzio gue udah putusin, gue ikhlas dia sama lo. Gue bukan pengemis. Gue memang bodoh selama ini menyimpan perasaan buat orang yang tidak pernah menginginkan kehadiran gue, Sel. Tapi bukan berarti gue akan mengemis perasaan. Gue cuma kecewa saat dituduh menjadi pembunuh karena alasan perasaan. Lydia memeluk sahabatnya itu erat. Isakan tangisnya bercampur dengan semua keluh kesah yang keluar dari bibir Acaira. Acaira, sudah jangan lanjut lagi sebelum gue pukul Alzio karena kesal. Pinta Sila. Ia ikut memeluk gadis pirang di depannya. Air mata gadis itu ikut luruh. Hanifa menarik tangan Sylvia untuk ikut memeluk ketiga sahabatnya. Inilah indahnya persahabatan. Akan selalu ada di saat kamu terpuruk. Akan selalu di sampingmu saat dunia menjauhimu. Demi apapun tidak ada niat menghabisi sahabat sendiri, apalagi menghabisi atas dasar dendam karena perasaan. Gue percaya, Cak, percaya.
Raga yang melihat tim dua dunia seperti ikutan melo, ia bersiap memeluk Jeon, tapi secepatnya Jeon melayangkan tinju di lambung Raga. Jangan ngajakin yang aneh-aneh. Padahal gue juga mau minta maaf sama lu. Kalau begini gue cancel aja maafnya. Malam terakhir mereka di pulau ini, mereka menikmati dengan mengelilingi api unggun sembari berbagi cerita perjuangan mereka tadi. Keempat rekannya yang tidak ikut ke daratan mulai bercerita perjuangan berat mereka. Siapa yang baca mantranya? Raga yang baca, terus Arthur yang mengelabui penjaga buku terlarang itu. Setelahnya Sila kembali membaca salah satu mantra, membuat satu keris di dalam kapal itu berterbangan tak tentu arah. Kami pikir keris itu akan melayang ke arah kami, tapi ternyata benda ajaib itu menancap di lantai kapal. Ada ruang bawah kapal, tempat peti usang tersimpan. Di dalam peti itu terdapat karang biru ini. Di sana, harapan kami sudah tipis karena peti itu dikutuk oleh penyihir dan hanya bisa dibuka dengan mantra dari penyihir. Untungnya ada Alvin yang menyusul. Dia punya banyak mantra yang diajarkan Esmer. Peti itu kami bawa ke daratan sebenarnya karena Raga sudah lebih dulu menghancurkan kapal beserta monsternya dengan mantra terlarang di buku. Jadinya kami cepat-cepat keluar dari kapal sebelum waktu 20 kedipan terakhir. Alvin menatapnya tajam. Kenapa Arthur harus menyebut nama terlarang itu di depan Acaira? Alvin menatap Acaira, tapi gadis itu hanya tersenyum ke arahnya. Apa maksud senyuman itu? Apa dia marah? Terus sebelum sampai daratan, kapal itu sudah meledak. Jarak pandang kami terhalang, terlebih ada peti yang kami bawa. Alvin datang menarik satu persatu menuju daratan. Tapi kasihannya saat giliran bantu gue, dia terkena puing kapal yang meledak. Ada bekas luka di dahinya. Anifa menunjuk keningnya sendiri, kemudian meringis setelah melihat luka Alvin. Terus petinya kalian buka di daratan pakai mantra Alvin begitu? Raga pahlawan. Enggak, bukan gue. Kalau nggak ada Acaira, gue udah mati mungkin di Pulau Bayangan. Jadi pahlawannya Acaira. Bukan gue juga. Kalau nggak Alvin yang nyelamatin gue dari tangan troll, gue nggak akan bisa bantu Raga. Jadi dia pahlawannya? Bukan. Jika bukan karena Lydia yang memaksa fokus menebang pohon, bisa saja gue juga habis di sana. Bukan gue, tapi Alzio sama Jeon yang berjasa mengarahkan cermin sampai troll jadi batu. Enggak, bukan gue. Jika tidak ada Sila yang bantu gue saat lari dari troll, gue udah habis di tangan monster itu dan gak jadi arahin cermin. Tidak, itu semua berkat Arthur yang punya kekuatan teleportasi. Bukan gue. Itu semua karena Anifa yang ngizinin gue ikut. Itu juga bukan karena gue. Itu semua karena Sylvia yang mengusulkan undi nama. Andaikan saat itu nggak diundi, udah pasti Arthur nggak akan ikut karena nggak ada gue sebagai tukang ACC. Jadi kita semua adalah pahlawannya. Bintang bergerak meninggalkan bulan sabit yang masih setia berada di langit tempat dua tim itu bermalam. Di depan tenda Raga, nampak pemuda itu menjadi korban kebosanan Lydia. Rambut pemuda itu dikuncir ke atas mirip rambut Upin Ipin. Sedangkan di depan api unggun ada Sylvia, Alzio, Sila, dan Jeon yang tengah bercengkrama. Lalu bagaimana dengan status Sylvia dan Alzio? Keduanya memutuskan untuk rujuk atas permintaan Acaira. Acaira? Gadis itu masih hikmat tenggelam dalam pikirannya. Sorot matanya tertuju pada Alvin yang tengah diobati oleh Anifa dan Arthur di sana. Lo yakin itu obatnya? Arthur bertanya ragu saat Anifa membuka tutup botol obat berwarna biru. Pasti, gue gitu. Anifa yakin gadis itu sedikit mengibaskan ujung rambutnya. Lantas ia memperlihatkan botol yang ia yakini sebagai obat luka di kening Alvin. Pemuda di depannya menggeleng seraya berkata, "Itu obat untuk asam lambung. Lihat aja isinya putih kan?"
Hanifa memutar cepat penutup botol yang berwarna senada dengan tubuh botolnya. Kemudian sedikit memincingkan matanya untuk menerawang isi di dalam botol biru. Dia mengangguk-angguk paham, kemudian tersenyum konyol ke arah Arthur, menyesal telah berlagak sok bisa. Arthur hanya berdecak heran, kemudian kembali menekuni aktivitasnya mencari obat untuk Alvin. Pemuda itu memperlihatkan botol kecil berwarna kuning muda. Ia mempertanyakan apakah ini sudah benar atau tidak melalui tatapan matanya. Anggukan dari Alvin menciptakan senyum kemenangan di bibir Arthur. Ia melirik kekasihnya, kemudian menjulurkan lidah mengejeknya. "Lu minggir deh, Tur, dokternya udah datang." Ledek Hanifa bersedekap dada menatap kekasihnya. Arthur membalikkan badan mendapati Acaira yang sudah membawa kotak obat di tangannya. Arthur nyengir lantas sedikit menggeser posisinya yang sudah bersiap mengobati Alvin tadi. Gadis itu menyeret lengan kekasihnya untuk ikut bergabung bersama dua pasang sejoli di depan api unggun. "Pandekan dari tadi Acaira peka. Masih untung dia mau." Sesampainya di depan api unggun, Lydia mendekati keduanya. Gadis itu menatap Acaira dan Alvin yang masih saling diam. Pandangannya kembali pada Hanifa. "Itu Acaira kan?" "Bukan. Itu Aca Padat." Tangan Lydia terarah menarik kuping gadis itu. Dia bahkan tidak peduli dengan keluhan Hanifa. "Gue nggak takut Arthur. Raga kapten yang paling baik hati, tidak sombong, rajin ganggu Lydia. Raga yang gagah berani, gemoy, Hanifa menutup mulutnya. Sudahlah, gadis itu tidak ahli dalam memuji palsu. Mulutnya memang sudah ditakdirkan tanpa filter. "Gue gak niat bantuin lu, malah semakin gak niat gara-gara pujian tercucut lu. Kasian." Sila dan Sylvia kompak menistakan Hanifa rupanya. Tangan gadis itu sibuk mengobati luka di kening Alvin secara berurutan. Acaira seolah mengulang kembali awal pertemuannya dengan pemuda itu saat di toko buku milik ayahnya. Entah kenapa setiap kali pemuda itu terluka selalu keningnya yang jadi sasaran. Alvin yang melihat Acaira hanya diam, mendadak merasa tidak enak. Jika bisa memilih, ia lebih rela diobati oleh Hanifa dan Arthur, meski lukanya akan ditampal dengan obat demam bubukan sekalipun seperti tadi. "Cak, sampai sini aja, nanti gue lanjutin sendiri. Sekuat apapun lu jangan mengada-ada. Pakai ngobatin luka di kening sendiri." Lama hening hingga akhirnya gadis itu mau memulai membuka topik. "Setelah balik dari sini mau kemana?" "Kembali ke tempat ayah sama bunda. Gue punya maaf yang harus gue sampaikan ke Esmer. Tentang rencana perjodohan kalian. Mungkin akan gue terima." Acaira tanpa sadar menekan luka Alvin sedikit lebih keras, membuat pemuda itu menangis pelan. Siapapun bantu gadis itu menjawab kenapa hatinya bergejolak tak karuan mendengar jawaban Alvin. Bukankah ini adalah hal yang paling ia nantikan? Esmer itu baik, kalem juga. Ia pikir gadis yang mempunyai darah penyihir itu akan cocok dengan Alvin. Tapi rupanya bukan hanya Acaira yang suka menyakiti diri sendiri dengan pura-pura bahagia dan terus menggali sisi yang membuat dirinya sendiri tersakiti. Gadis itu kembali melanjutkan topik. "Belajar mencintainya. Lu sendiri yang bilang buat apa mencintai hati yang membenci kita. Ya meski lo sendiri gak bisa mewujudkan perkataan itu. Karena hati memilih sendiri, Vin. Jika menaruh perasaan bisa memilih tempat, gak akan ada orang yang mau menitipkan rasa pada orang yang bahkan tidak peduli dengan kehadirannya." Alvin terdiam. Ia tidak berniat meneruskan hal ini. Soal hati tidak akan habis dibahas dalam sekali duduk. Akan ada banyak hal yang nantinya ikut tersangkut jika sudah membahas kata cinta. "Kalau lu udah dijodohin sama Esmer, kenapa deketin Acaira?" Keluar sudah emosi Lydia yang ternyata menguping sejak tadi. Gadis itu diseret paksa oleh Raga. Kali ini pemuda itu tidak akan kalah. Ya, tidak akan kalah karena dibantu oleh Arthur dan Jeon untuk menjauhkan Lydia dari Alvin dan Acaira.
karena cowok suka mensedekahkan rasa? Jawab Sila. Kemudian lalu pergi. Ia sebenarnya malas untuk bangkit dari duduknya. Tapi melihat Lydia yang mengamuk, dirinya mau tidak mau harus turun tangan. Setelah Lydia dibawa ke depan api unggun, pandangan Acaira kembali mengarah ke arah Alvin. Ia tersenyum canggung sebelum akhirnya meminta maaf atas nama Lydia. Maafin sahabat gue. Selamat belajar menerima seseorang, gue tunggu undangannya. Alvin tersenyum samar mendengar betapa minusnya kepekaan gadis itu pada hal seperti ini. Mungkin kepekaannya telah diambil semua oleh hantu yang ia lihat setiap harinya. Gue boleh mengatakan sesuatu sebelum pulang dari sini. Ya anggap aja ini kalimat terakhir sebelum gue nyerah dan menerima Esmer. Acaira mengangguk. Ia siap mendengarkan apapun yang akan dikatakan oleh pemuda itu. Jika nantinya takdir memang memilih Esmer buat gue, tapi perasaan gue tetap buat lo. Lancar sekali kalimat itu terucap tanpa pernah memikirkan bagaimana perasaan Acaira. Pemuda itu bangkit mengacak pucuk kepala Acaira seraya berkata, mari bergabung dengan mereka. Kita nikmati momen terakhir karena setelah ini kita akan kembali menjalani kehidupan masing-masing. Baru setengah jalan langkah pemuda itu harus terhenti karena teriakan nyaring Acaira. Alvin, gue. Acaira membuka matanya mencari kalimat yang tepat untuk mewakili perasaannya. Perasaan lo terbalaskan. Alvin kembali mendekati Acaira. Ia mengamati dalam-dalam manik hitam pekat gadis itu, berharap menemukan setitik kebohongan di dalam sana, namun nihil. Gadis itu berkata jujur atas kalimat yang ia teriaki. Serius? Anggukan kepala Acaira membuat Alvin spontan memeluk gadis bertubuh mungil itu. Happy ending. Keajaiban dunia ke-9. Keajaiban dunia ada 7. Keajaiban ke-8-nya mana? Keajaiban ke-8-nya lo, Tur. Bucin. Iri bilang, Kapten. Sylvia dan Alzio yang menyabar, kedua sejoli itu tertawa atas nasib asmara Raga yang belum jelas. Raga melirik Lydia. Ia melempar senyum paling manisnya yang hanya dibalas tatapan tajam. Dan kepalan tangan gadis galak itu goda agar ia tidak mencoba berbuat macam-macam pada Lydia. Ngenes. Booth kini berhenti di sebuah tempat sunyi, gelap dan menyeramkan. Ke-10 anak muda itu satu persatu turun dari booth, menjejakkan tanah gersang yang hitam di tempat itu. Tujuan mereka adalah sebuah pohon kapuk tua yang berdampingan di utara tempat ini. 2 pohon tersebut adalah bentuk kasat mata dari gerbang gaib. Langkah para gadis kali ini lebih cepat tampaknya. Kelima gadis cantik tersebut berjalan mendahului pemuda di belakang mereka. Li, jangan marah dong sama Raga, kasihan tahu. Dia niatnya kan baik, cuma ngajak pacaran. Ya, tampaknya mereka berjalan cepat bukan karena tidak sabar untuk sampai, melainkan karena masalah Lydia dan Raga lagi. Saat perjalanan menuju gerbang pintu gaib, pemuda berparas tampan itu tidak ingin ketinggalan dengan semua anggotanya yang resmi jadian. Ia juga mau tentunya. Tetapi siapa sangka jika hal itu justru menyulut emosi Lydia. Apa kurangnya Raga? Udah ganteng, pintar masak, bisa mantra, sabar, cerdas lagi. Sylvia menghitung sisi positif Raga dengan tangannya. Mungkin jika dihitung akan lebih. Namun gadis itu hanya menyebutkan sebagian besar. Ketinggalan 1. Raga juga bego. Celetuk Hanifa dengan entengnya. Sebuah cubitan kecil langsung mendarat di lengan mungil gadis asal ceplos itu. Pelakunya kali ini adalah Acaira. Sejak mengakui cintanya dan resmi jadian, Acaira tampaknya kembali menjadi jati dirinya lagi yang ceria tetapi menyebalkan untuk Hanifa. Itu bukan kelebihan. Mau kalian bilang Raga bisa terjun dari lantai 100 dengan selamat tanpa apapun juga, gue gak akan luluh. Hela napas kasar menguar melalui rongga pernapasan Acaira.
Ia tahu penyebab kenapa sahabatnya ini memasang tameng yang cukup keras. Tidak hanya dirinya, mungkin Anifah dan Sylvia juga paham benar penyebabnya. Lagi pula untuk apa lagi mengatakan tidak, sementara semua orang juga tahu kalau Lydia mencintai Raga. Untuk apa mengelak dari kenyataan yang jelas? Jawabannya adalah masa lalu yang sulit untuk dilupakan oleh gadis singa ini. Karena Daniel kan? Suara Acaira memecah keheningan yang sempat terjadi. Langkah Lydia terhenti seketika. Tidak ada sautan dari gadis itu. Di belakang Anifah dan Sylvia menatap Acaira tajam karena mengucapkan kata larangan itu. Sementara Sila menyimak dengan antusias. Meski lama bergabung dan tahu seluk-beluk tim dua dunia, ia tidak pernah tahu masa lalu Lydia. Itu semua karena gadis itu yang sangat tertutup. Karena lo masih belum bisa move on dari dia, atau karena lo masih ingat pengkhianatan dia? Apapun itu lo harus sadar, Lid. Kalau Raga bukan Daniel yang akan nyanyiin cinta lo. Dia bukan Daniel yang akan pergi. Dia Raga. Selamanya mereka beda. Lo mau bilang apa? Masih cinta sama Daniel? Kalau lo rasain lagi, apa yang lo anggap cinta ke Daniel itu hanyalah bentuk lain penyesalan dan kekesalan. Harusnya lo sadar, tapi enggak. Lo masih keras kepala dan nyakitin perasaan Raga yang tulus. Lo nggak tahu apa-apa, jadi jangan ngomong, lebih baik diem. Lo juga pernah mau perlakukan Alvin begitu. Gadis itu berbalik dengan kilatan emosinya. Meskipun begitu, keempat sahabat Lydia masih bisa mendapati genangan air mata yang siap tumpah kapanpun. Benar saja, tak lama air mata itu luruh membasahi. Kita lanjut, tinggal sebentar lagi. Acaira hanya bisa menggelengkan kepalanya menanggapi kalimat tersebut. Kemudian gadis itu kembali melajukan langkahnya. Kali ini Treskis berjalan bersama. Tak butuh waktu lama, langkah ke-10 anak muda itu telah sampai di depan dua pohon kapuk tua. Masing-masing dari para pengunci memegang setiap benda pusaka yang mereka dapat. Anifah memegang prasasti, Sila dengan cermin dua sisi, Acaira dengan batu karang biru, dan Jeon dengan belati kelam. Tiga pembaca mantra sudah bersiap di belakang keempatnya dengan satu kertas mantra di tangan masing-masing. Alvin berdiri di antara Jeon dan Acaira. Lydia berdiri di antara Acaira dan Sila. Raga berdiri di antara Sila dan Anifah. Siap. Gue kayak ngerasa ada yang aneh deh. Sylvia berdiri bersama dengan Arthur dan Alzio. Mendengar keluhan kekasihnya, Alzio langsung menoleh dan menatap khawatir. Aneh apanya? Kayak ada sosok gaib di sekitar sini. Masa kamu gak nampak sih? Arthur seketika tertegun. Benar kata Sylvia. Ini adalah gerbang perbatasan, namun kenapa sunyi? Kenapa mereka tidak bisa melihat sosok tak kasat mata yang harusnya berkeliaran? Kemana mereka? Sylvia yang dapat merasakan terus berjalan mengikuti aura yang membaca kedinginan. Meskipun begitu, ia tentu penasaran. Sampai akhirnya gadis itu berhenti karena hampir mendekati formasi untuk menutup gerbang. Ia tidak ingin merusak atau mengganggu konsentrasi ketujuh temannya. Karena itu Sylvia berhenti. Namun wajah Sylvia berubah panik tatkala ia merasakan aura berbeda yang mengelilingi Lydia. Lydia, hati-hati. Namun tampaknya ia terlambat. Gadis itu mendadak terpental jauh hingga menabrak pohon besar di belakangnya. Lydia meringis kecil, seluruh tubuhnya sakit. Aneh, kenapa ia tidak bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata itu? Lantas bagaimana dengan temannya yang indigo? Kenapa tidak mendapati kehadiran mereka? Sebuah uluran tangan tiba-tiba muncul di hadapan Lydia. Tanpa ragu gadis itu menerimanya. Entah kenapa hatinya yakin jika itu adalah Raga, tapi kata hati itu tertepis keras saat netra Lydia mendapati Raga yang berdiri mematung menatap ke arahnya. Lydia menoleh ke arah pemuda yang tadi menolong Lydia. Detik itu waktu seakan terhenti. Napas Lydia tercekat, jantungnya berhenti berdetak sesaat setelah melihat sosok itu. Dialah Daniel, seorang pemuda yang dulu selalu ia cintai. Lydia langsung melangkah mundur, tetapi kerasa pergerakan tiba-tiba itu punggungnya kembali terasa sakit.
Dia meringis, refleks Daniel melangkah maju, namun Lydia menghentikan gerakan pemuda itu. Ngapain lo di sini? Kita di sini mau bantu kalian. Maaf kalau terlambat. Acaira segera menoleh ke sumber suara. Di sana berdiri sosok Esmer yang datang bersama dengan Daniel. Alvin tersentak kaget melihat kehadiran Esmer. Ia segera datang menghampiri Acaira yang berdiri di sebelah Lydia. Kami bisa mengatasi ini. Dengan keadaan kalian yang bahkan gak bisa melihat mereka. Terus lo bisa ngelihat gitu. Kami bisa, karena itu kami datang. Raga melempar tatapan sinis ke arah pemuda itu. Tangannya tergerak menggenggam tangan Lydia, menandakan kepemilikan. Siapa sangka jika sentuhan tersebut akan membawa Raga pada ingatan masa lalu Lydia, yang menjadi alasan gadis itu terus menolaknya mentah-mentah. Ingatan itu terputus saat Lydia menarik tangannya dari genggaman Raga. Kalau mereka bisa itu bagus, formasi bakalan aman. Di saat seperti ini lebih baik kesampingkan perasaan pribadi. Menurut kalian, gimana? Boleh kami gabung? Tanya Daniel. Pandangannya yang semula menatap para anggota Treskis dan Dua Dunia kini beralih ke dua kapten yang berdiri di depannya. Bagaimana menurut kalian? Silakan. Lydia langsung menarik tangan Raga untuk membawa pemuda itu kembali pada formasi. Selama Lydia menggenggam tangannya, ingatan itu kembali berlanjut hingga secerca rasa benci muncul di hatinya terhadap Daniel. Pengaturan formasi kembali terbentuk dengan Esmer dan Daniel sebagai perisai mereka. Mantra mulai dibaca menghentakkan kekuatan ke bagian benda pusaka yang dipegang oleh 4 orang yang berdiri tepat di depan pohon tua. Perlahan pohon yang semula terlihat rapuh dan mengerikan berubah menjadi gerbang besar dengan berbagai retakan. Saat kekuatan terhantarkan, barulah Arthur, Alzio, Alvin, Jeon, Raga, Acaira, dan Sila dapat melihat sosok tak kasat mata yang tadi mengganggu mereka. Perlahan retakan tersebut hilang dan berhasil diperbaiki karena hentakan kekuatan dari benda pusaka. Sebentar lagi 4 benda pusaka itu akan menyatu dengan gerbang yang kemudian akan tertutup rapat. Umat manusia akan jauh dari hal mistis yang membahayakan nyawa mereka. Penutupan gerbang tidak akan menghilangkan mereka dari dunia nyata. Hanya saja penutupan gerbang itu berguna untuk menjauhkan ilmu hitam dari para makhluk itu. Jika makhluk tak kasat mata bisa menyatu dengan kekuatan jahat dari dunia gaib, maka makhluk tersebut berubah menjadi monster berbahaya yang haus akan nyawa manusia untuk kekebalan mereka. Meskipun perbuatan itu akan membuat mereka terombang-ambing di dunia tanpa ada tujuan, makhluk serakah itu tetap akan melakukannya. Demi apa? Hanya demi sebuah keabadian yang tidak menjamin kebahagiaan. Apa gunanya abadi jika akan terbelenggu kesepian? Ritual tersebut selesai. 3 pengantar kekuatan terduduk lemah di tanah. Wajar karena tugas mereka cukup berat, menghantarkan kekuatan untuk menghidupkan kekuatan benda pusaka. Lid, lo gak kenapa-napa kan? Dia baik-baik aja. Nih minum. Raga segera menyerahkan air minum kepada Lydia. Suara dinginnya secara tidak langsung Raga telah mengibarkan bendera peperangan dengan Daniel. Raga merasa semakin kesal jika mengingat bagaimana Daniel menyakiti Lydia dahulu. Alni minum, ucap Esmer, dan Acaira serempak keduanya sama-sama mengulurkan sebotol air minum di hadapan Alvin. Tampaknya kedua sisi sekarang tengah terjadi perang dingin. Di kanan ada Acaira dan Esmer, sementara di sebelah kiri ada Raga dan Daniel. Berasa aneh banget ngelihat tontonannya. Gadis itu seketika terdiam saat Arthur melempar tatapan tajam. Kira-kira bakalan adu jotos gak ya? Kalian suatu hari kunci mulut bisa gak sih? Keluh Sylvia rasanya sedikit geram jika mendengar Jeon dan Anifa mulai berucap. Karena setiap yang keluar selalu kalimat yang terkesan sangat menyebalkan. Keduanya sama-sama manusia dengan mulut tanpa saringan. Makasih, Cak. Apapun masalah kalian, gue males ikut campur. Lydia langsung beranjak meninggalkan Raga dan Daniel. Oh, Lydia. Harusnya dia sadar jika masalah kedua orang itu adalah dirinya. Dasar tidak peka.
Kita balik yuk. Gue mau ke rumah Sila segera untuk mengantarkan lamarannya ya. Pemuda itu berjalan mendahului semuanya, menarik tangan Sila dengan cepat untuk terhindar dari suasana tegang tersebut. Oh ya, gue lupa, habis ini mau ketemu Tamar. Alzio juga melakukan hal sama. Pemuda itu berjalan menarik lengan kekasihnya dan membawa gadis itu jauh dari sana. Gue lupa kalau di rumah lagi masak air, takut gosong. Ayo sayang, kita pulang. Masak air? Alasannya jelek. Gadis itu langsung meremas tangan Arthur sesaat setelah pemuda itu berucap demikian. Gue ikut. Sayang, tunggu. Sayang, palamu. Semua telah pergi, tinggal Acaira dan Alvin yang masih diam di tempat menonton betapa absurdnya teman mereka. Pergi juga? Iyalah, masa mau nginep? Kepergian mereka disusul dengan Esmer dan Daniel yang mengikuti mereka. Kedatangan mereka untuk membantu proses penutupan gerbang, namun tidak disangka jika perasaan lama mereka yang terkubur akan bangkit. Sekarang hanya akan ada penyesalan di hati Daniel yang merasa kedatangannya dalam hidup Lydia terlambat. Kesedihan merambat di seluruh bagian hati Esmer yang merasa sesak saat tahu jika kenyataan cinta pertama yang tumbuh itu bertepuk sebelah tangan. Lid, lu mau jadi pacar gue? Enggak. Lu mau tonjok? Enggak, gue kira bakalan diterima. Sekian. Dan terima kasih buat Indi Tali Putri yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.